Ada beberapa fungsi persediaan, ya. Jadi yang pertama itu disebut dengan fungsi decoupling. Nah, fungsi decoupling ini memungkinkan perusahaan untuk bisa memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Jadi apabila perusahaan memiliki persediaan, mereka tidak harus tergantung kepada supplier. Sebagai contoh, apabila satu saat supplier itu kemungkinan terlambat mengirimkan barang yang dipesan oleh perusahaan, nah kalau perusahaan tidak punya persediaan, berarti pada saat mereka menunggu kemudian persediaan tidak ada, berarti proses produksi kan harus terhenti. Nah itu berarti mereka mempunyai ketergantungan kepada supplier. Lain halnya apabila perusahaan itu memiliki persediaan. Jadi walaupun supplier itu terlambat mengirimkan pesanan, kegiatan produksi itu tetap bisa dilaksanakan dengan adanya persediaan. Jadi itu namanya fungsi decoupling. Nah, kemudian fungsi yang berikut itu adalah fungsi economic lot sizing. Nah, fungsi economic lot sizing ini memungkinkan perusahaan untuk bisa melakukan penghematan pada saat mereka itu ingin memenuhi kebutuhan sumber daya perusahaan. Dalam hal ini bahan baku, ya. Nah, kenapa bisa ada penghematan? Biasanya terdapat perbedaan apabila perusahaan itu membeli dalam jumlah sedikit dan dalam jumlah banyak, ya, atau di dalam kuantitas yang besar dan kuantitas yang kecil. Nah, biasanya apabila perusahaan itu membeli bahan baku dari supplier dalam jumlah yang besar, itu mereka bisa mendapatkan potongan penjualan atau semacam diskon lah, seperti itu, ya. Nah, berarti di sini persediaan itu dia berfungsi sebagai economic lot sizing. Nah, fungsi yang lain itu adalah fungsi antisipasi. Nah, fungsi antisipasi ini terjadi pada saat perusahaan itu menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan sudah diramalkan. Nah, ini tentu berdasarkan pengalaman ataupun data-data masa lalu. Ya, jadi apabila perusahaan itu punya persediaan, manakala tingkat permintaan itu tinggi, mereka tidak perlu bingung untuk mencari bahan baku. Karena apa? Mereka sudah punya persediaan. Nah, fungsi-fungsi yang lain itu antara lain dengan memiliki persediaan, maka perusahaan itu bisa menghilangkan resiko jika material ataupun bahan baku yang mereka pesan dari supplier itu tiba, ya, mungkin tepat waktu dalam jumlah yang sesuai, ya, dalam spesifikasi yang sesuai. Nah, cuma di sini ada yang rusak. Nah, sehingga harus dikembalikan. Nah, kalian bisa bayangkan seandainya perusahaan itu tidak punya persediaan, dengan mengembalikan bahan baku yang rusak tadi, nah berarti kan kegiatan produksi harus terhenti, ya. Nah, tetapi apabila punya persediaan, maka walaupun ada bahan baku yang harus dikembalikan, kegiatan produksi itu tetap bisa kita laksanakan. Nah, kemudian fungsi yang lain itu kurang lebih hampir sama dengan manfaat menginvestasikan dana dalam bentuk persediaan. Jadi dengan adanya persediaan itu bisa menghilangkan resiko apabila terjadi kenaikan harga ataupun inflasi. Kenaikan harga atau inflasi itu kadang-kadang susah untuk diprediksi, ya. Nah, dengan mempunyai persediaan, walaupun harga itu naik, tetapi perusahaan itu tidak harus membeli bahan baku dengan harga yang mahal pada saat itu juga, ya. Karena apa? Mereka masih punya persediaan.
Nah, kemudian fungsi yang lain ini khususnya apabila bahan baku itu dia bersifat musiman. Nah, beberapa perusahaan itu bahan bakunya itu bersifat musiman. Artinya hanya tersedia pada saat-saat tertentu ataupun musim-musim tertentu. Saya kasih contoh seperti umpamanya pancake durian. Nah, durian ini merupakan salah satu bahan baku yang sifatnya musiman. Ya, kalian juga pasti tahu bahwa durian itu petani durian itu tidak bisa panen setiap saat. Jadi ada waktu tertentu, ada musimnya. Nah, kalau umpamanya pancake durian itu tidak punya persediaan durian, berarti pada saat bukan musim durian, masa mereka harus berhenti untuk berproduksi pancake? Kan tidak seperti itu. Artinya apa? Dia harus punya persediaan. Nah, kemudian fungsi yang lain itu adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan. Saya yakin kalian apabila pergi berbelanja ke satu toko, kemudian mendapatkan semua yang kalian butuhkan ada di situ karena persediaannya selalu ada, itu tingkat kepuasannya itu akan lebih bagus ya dibandingkan dengan apabila kalian pergi ke satu toko dan produk-produk ataupun barang-barang yang mereka tawarkan itu tidak ada persediaannya. Oke? Nah, lalu pertanyaan berikutnya mungkin ada yang mau bertanya, lalu bagaimana caranya supaya persediaan kita itu manajemen persediaan ataupun pengelolaan persediaan kita itu efektif. Nah, ada beberapa syarat apabila satu perusahaan itu ingin memiliki manajemen ataupun pengelolaan persediaan yang efektif. Nah, persyaratan yang pertama itu perusahaan harus mempunyai satu sistem. Ya. Sistem apa? Sistem untuk melacak persediaan yang berada di tangan dan yang dipesan. Ingat, pada saat kita melakukan pemesanan barang, ya, sebenarnya di situ kita sudah punya persediaan. Jadi persediaan itu bukan hanya bahan baku ataupun barang jadi ataupun spare part yang berada di tangan, artinya yang ada tersimpan di gudang. Ya, pada saat kalian umpamanya memesan memesan bahan baku, nah sebenarnya kalian di situ sudah punya persediaan kan? Nah cuma dia belum ada di tangan. Nah itulah yang kita sebut persediaan yang sedang dipesan, atau bisa juga nanti dia berupa persediaan yang sedang di dalam perjalanan, tapi tetap namanya itu adalah persediaan. Dan kita harus tahu. Jadi jangan hanya tahu bahwa persediaan itu yang tersimpan di gudang, tetapi harus diketahui juga berapa yang kita pesan. Ya, nah itu namanya harus ada sistem ya, melacak persediaan yang berada di tangan dan yang dipesan. Nah, kemudian syarat yang kedua itu harus ada ramalan atas permintaan yang dapat diandalkan atau sistem titik penjualan. Nah, dengan mengetahui ramalan permintaan, kita akan tahu berapa banyak persediaan yang harus kita miliki. Ya, karena apa? Persediaan itu tidak boleh terlalu banyak dan dia juga tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak akan menimbulkan biaya. Kita akan lihat nanti biaya-biaya apa saja yang ikut apabila kita punya persediaan, ya, atau terasosiasi apabila kita punya satu persediaan. Jadi harus ada ramalan. Harus ada ramalan yang bisa kita andalkan. Nah, kemudian persyaratan yang lain itu adalah pengetahuan mengenai waktu tunggu dan variabilitas waktu tunggu. Nah, artinya di sini kita harus tahu pada saat kita melakukan pemesanan itu butuh waktu berapa lama kah? Ya, berapa lama kita butuh waktu untuk memesan. Kemudian kalian juga harus tahu kira-kira kalau kita pesan barang, kalau dikatakan 1 minggu, apakah memang 1 minggu betul barangnya itu datang? Kalau memang ada variabilitas, ada variasi di sini maksudnya kalau lebih lambat dia berapa lama terlambatnya. Kemudian kalau dia cepat, kira-kira seberapa cepat datang,
itu yang namanya pengetahuan mengenai waktu tunggu dan variabilitas waktu tunggu. Nah, kemudian masih persyaratan yang lain itu adalah kita harus bisa memperkirakan ya secara masuk akal itu mengenai biaya-biaya yang muncul akibat adanya persediaan. Mulai dari biaya penyimpanan, biaya pemesanan, serta ada juga yang kita sebut sebagai biaya kekurangan persediaan. Dan yang terakhir itu harus ada satu sistem untuk mengklasifikasi barang persediaan. Oke?